Alhamdulillah, di pertemuan yang telah lewat, Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu ardah menjelaskan kepada kita tentang keutamaan ilmu daripada ibadah. Jadi ujar sidin semalam bahwasanya menuntut ilmu itu lebih afdal daripada kita beribadah. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duduknya kita di majelis ilmu, dan ilmu itu yang kita tuntut adalah ilmu yang bermanfaat. Duduknya kita di majelis ilmu yang bermanfaat, maka itu lebih afdal daripada kita sembahyang 1000 rakaat. Dan lebih afdal lagi daripada kita meelangi orang garing 1000 orang. Dan lebih afdal daripada menziarahi orang meninggal 1000 orang yang meninggal. Jadi banyak keutamaan menuntut ilmu ini. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'. Di sini mengambil, maka itu kalimat fi'il mudhari yang artinya hal atau istiqbal. Yarfa'illahu alladhina amanu. Allah Ta'ala mengangkat. Maknanya istimrar, terus menerus, senantiasa Allah Ta'ala mengangkat. Yarfa'illahu, Allah Ta'ala mengangkat apa? Alladzina amanu minkum, akan orang-orang yang beriman dari kalian. Yang mana dulunya sebelum kita beriman kepada Allah Ta'ala, kita dalam keadaan dzul, dalam keadaan hina. Jadi orang-orang yang sudah beriman kepada Allah, mereka itu adalah orang-orang yang hina di mata Allah Ta'ala. Kemudian Allah memuliakan orang-orang tadi dengan diberikan iman di dalam hatinya. Maka Allah Ta'ala muliakan, Allah angkat derajatnya dari hina menjadi orang yang mulia. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dan orang-orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang beriman itu sudah dimuliakan oleh Allah. Diangkat lagi derajat daripada orang-orang yang beriman ini, orang yang menuntut ilmu. Walladzina utul ilma darajat, di sini memakai kalimat jamak taksir. Darajat jamak muannats salim, jamak muannats salim. Darajat pakai kalimat jamak. Yang namanya jamak itu artinya banyak. Kadang satu derajat diangkat Allah Ta'ala, tetapi darajat beberapa derajat. Bahkan sebagian ulama mengatakan jarak antara satu derajat ke derajat yang lain itu memakan waktu apabila kita berjalan batis sekitar 500 tahun. Hanya sampai ke derajat yang kedua. Jadi bahasanya tuh rugi apabila ada orang dalam hidupnya kadang-kala menuntut ilmu, rugi benar. Bahkan orang yang jahil itu dikatakan jasadnya itu adalah kuburannya sebelum ia masuk kubur. Kenapa? Kuburan daripada hatinya yang mati. Karena hati kita perlu makanan. Makanan hati itu dzikir kepada Allah Ta'ala, menuntut ilmu yang bermanfaat. Yang mana dengan ilmu tadi kita bertambah khasyah, bertambah ini itu dan yang lain sebagainya. Jadi menuntut ilmu itu derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun gawiannya kelihatannya enteng aja menuntut ilmu, padahal amun dijalani menuntut ilmu itu lebih berat daripada bertukang. Coba kan orang bertukang adalah sambil goreng. Kan ada orang bertukang sambil goreng, orang berjualan hampir gak ada sambil goreng. Coba kan menuntut ilmu, saking beratnya menuntut ilmu tuh, bebaya duduk setumat, hanyut sudah. Kenapa? Karena disebutkan ada cerita, bawa kisahan aja sudah akan nih, pandiran aja. Ada diceritakan seorang yang soleh. Orang soleh ini dibukakan hijab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dapat melihat sesuatu yang gaib. Di antaranya yang gaib adalah iblis. Nah, lalu si orang soleh ini ketika melihat iblis, ditakuninya, wahai iblis, oh iblis, hendak mananya? Ujar iblis, hendak ke masjid atau ke tempat-tempat majelis taklim, tempat-tempat penuntut ilmu. Kenapa nyawa gawi di sana? Mana penang nyawa bawa itu kenapa? Ujar iblis, nih aku membawa paku lawan gelapung. Bawa paku lawan gelapung, ujar iblis. Biasanya apa gunanya paku lawan gelapung tadi? Ujar orang soleh tadi bertakun.
Ujar iblis, "Sin aku buka rahasia di sini. Kamu cuma jangan dipadah-padah, ini ujar iblis. Berdiaman aja." Napa rahasianya? Ini ujar iblis, paku nih. Kena ku bawa ke masjid, ku bawa ke majelis taklim, tempat menuntut ilmu. Tujuannya apa? Supaya ujar iblis kena ku hambur di bawah buritnya. Di bawah burit orang-orang yang duduk tuh. Makanya lihat aja orang yang duduk di majelis taklim, duduk di majelis ilmu, duduk di masjid. Kada bertahan lawas. Duduk setumat gelisah sudah buritnya. Bepaku burit napa? Gelisah. Kada sapa. Kena berdiri keluar. Apa-apa digawe keluar tuh, masuk pulang. Duduk pulang, kada sapa, keluar pulang. Masuk pulang, merusak pemandangan aja. Keluar masuk. Bahasanya tuh ingin sejam gini kita duduk tuh rasa, aduh lawasnya duduk sejam ya. Apalagi 2 jam, apalagi 3 jam. Berat benar. Mbah Pang ujar orang soleh tadi, tahu sudah aku gunanya paku tadi. Mbah gunanya gelapung itu apa? Gunanya gelapung ini ujar iblis, amunnya orang tuh tetap tugul dinya berduduk. Kada mau keluar pada majelis itu, kada mau keluar pada masjid, tetap tugul duduk. Mbah apa? Hanya aku pakai gelapung ini ujar iblis. Bisa apa gelapung mulah wadai ya? Kada. Bisa apa? Ku hambur di matanya ujar iblis. Jadi ku hambur di matanya, makanya barat matana. Hadir majelis taklim, apalagi kalau usah majelis taklim, khutbah Jumat. Khutbah Jumat, biar guring sebelum Jumat tuh sudah. Misal guring jam 10 guring, jam 11 bangun, mandi, tulah ke masjid, orang khutbah. Lanjut aja sih Din. Kenapa? Dihambur iblis di mata gelapung. Nah jadi itu iblis gawiannya mengganggu orang-orang yang menuntut ilmu. Jadi penuntut ilmu itu walaupun kelihatannya enteng, gawiannya bayar duduk aja jar. Nyaman aja bayar duduk aja. Kelihatannya enteng tapi lebih uyuh daripada orang yang begawi. Orang menuntut ilmu, apalagi bujur-bujur penuntut ilmu, itu diriwayatkan bahwasanya sebagaimana Al-Habib Muhammad Al-Haddar, Allah yarham, guru daripada guru mulia Al-Habib Umar, Habib Muhammad Al-Haddar, itu beliau setiap sebelum menuntut ilmu itu memurajaahi yang sudah dipelajari 25 kali diulang. Dan mempelajari yang akan dipelajari 25 kali diulangi. Ini orang penuntut ilmu nang gitu. Amun yang kayak kita nih wallahu alam, mudah-mudahan mulhaq barang dimasukkan daripada orang yang menuntut ilmu, walaupun jauh derajat kita dari para penuntut ilmu. Orang-orang penuntut ilmu itu bujur-bujur menuntut ilmu. Bahkan diriwayatkan bahwasanya Habib Muhammad Al-Haddar itu sidin itu bilanya murajaah malam tuh mengantuk, sidin naik ke atas loteng. Naik ke atas loteng, duduk di paling pojok. Pokoknya jar sidin bilanya ngantuk, gugur mati. Ada tahu nah bilanya ngantuk pacang mati sigar terjadi ngantuk. Nah, itu para penuntut ilmu. Ada yang diandaki paku lah di bangkunya. Sebagian ulama ada yang diandaki paku di bangku. Jadi bilanya mingkut kitab, pinang ngantuk, kena paku, terbangun. Nah, jadi itu para penuntut ilmu itu. Bujur-bujur mereka menuntut ilmu. Nah, kemudian ujar sidin di sini, "Tsumma qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bikum fid darin amin ila an qala wal ilmu an-nafi' ma yazidu fi khaufika min Allah taala." Ujar Imam Ghazali radhiyallahu anhu arda setelah menjelaskan kepada kita bahwasanya keutamaan menuntut ilmu itu lebih afdal daripada beribadah. Kemudian beliau menjelaskan kepada kita al-ilmun nafi'. Apa itu ilmu nafi'? Ilmu yang bermanfaat yaitu adalah ujar sidin ma yazidu fi khaufika minallahi ta'ala. Yaitu adalah ilmu yang apabila kita tuntut, yang apabila kita pelajari akan menambah takutnya kita kepada Allah Ta'ala. Bilanya menuntut ilmu tapi bahasanya tambah wani lawan Allah Ta'ala, tambah merasa fajar Allah Ta'ala sembahyang. Merasa Allah Ta'ala
diri merasa Allah Ta'ala. Ini yang bahaya. Jadi menuntut ilmu itu ilmu yang menambah rasa takut kita kepada Allah. Ini bilanya aku menggawi ini, kira-kira Allah Ta'ala suka kada? Bilanya Allah Ta'ala suka, aku gawi. Bilanya Allah Ta'ala kada suka, tinggalkan. Ini namanya ilmu khauf. Bahkan ilmu khauf ini sangat perlu kita gunakan dalam keseharian kita. Cuma jangan khauf aja. Harus ada seimbang. Ada khauf, ada roja. Khauf itu takutan dengan Allah Ta'ala. Cuma kita roja ada juga. Rojanya apa? Kita berharap Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Berharap Allah Ta'ala memberikan taufik hidayah kepada kita. Jadi semasa kita hidup ini, khauf dan raja itu harus seimbang. Jangan takutan ajaran Allah Ta'ala, berharap kada. Atau berharap ajaran Allah Ta'ala, kayak najar. Bilanya aku tuha bisa ya aku bertaubat. Bilanya tuha, bilanya hajar aku bertaubat. Nah ini berharap aja, soalnya mati kada sampat bertaubat. Ini berharap aja, takutannya kada ada. Jadi harus ada takutan, ada pengharapan. Takutan non Allah Ta'ala, ini bilanya aku nih, masih bermainan aja, masih ketujuh, buang-buang waktu bahasanya. Busiah aku mati, rugi aku. Ini bertambah ilmu takutan. Apa aja ilmunya yang menambah kita takutan? Itu adalah ilmu yang bermanfaat. Atau ilmu tadi dapat menggemarkan kita dalam ibadah. Ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu yang menambah kita tahu takutan kepada Allah, yaitu adalah ilmu yang bermanfaat. Ini diantaranya satu. Wa yazidu min basiratika bi'uyubi nafsik. Dan ilmu yang bermanfaat tadi apabila kita tuntut yazidu menambah min basiratika dari ilmika, dari ilmumu. Artinya nih kita tambah tahu, tambah pengalaman bahasanya. Min basiratika bi'uyubi nafsik, dengan aib-aib diri seorang. Semakin kita menuntut ilmu, astagfirullah lah, bahari jar aku menggawi ning ini sakalinya kada boleh. Bahari aku menggawi ning ini sakalinya kada boleh. Ini kan semakin kita tahu dengan aib kita, maka itu adalah ilmu yang bermanfaat. Ujar aku bahari itu bilanya bersedekah nih pasti minta kuya lawan orang. Misal. Nah, lalu tahu gara-gara belajar ilmu sekalinya kada boleh masalah ria. Ria ini kada boleh. Lalu inya sadar dengan aib dirinya seorang. Nah, maka ini adalah ilmu yang menambah manfaat. Jadi tujuan kita menuntut ilmu itu diantaranya supaya kita tahu aib diri kita. Bilanya kita tahu aib diri kita, maka kita mau mengobatinya. Bukan untuk mengoreksi orang lain. Kadang kita banyak salah kaprah. Menuntut ilmu, merasa sudah dapat ilmu, ini di sini syaitan bermain. Ini ujar syaitan ditangati menuntut ilmu kada kawa hadir terusnya nih. Lalu syaitan bermain. Biar aja kan menuntut, ujar syaitan, ayo nuntut ilmu sana lagi. Hadir lagi, hadirnya. Cuma tujuannya hadir tadi mencari kesalahan. Mana ajar gurunya nih adakah salah pandir nih? Adakah gurunya nih kena tersalah menyambat hukum? Adakah atau sudah tahu dapat ilmu si anu tuh jar semalam menggawing kini nah haram sekalinya kada boleh si anu tuh. Si anu tuh. Jadi kada boleh kita menuntut ilmu itu menunjuk ke orang lain. Kita nuntut ilmu itu mengetahui aib diri kita seorang. Jangan wajar si anu ini salah. Si anu ini salah. Si anu nih, si anu. Mau urusi diri orang aja, diri seorang kada terurusi lagi. Padahal diri seorang lebih banyak lagi aibnya daripada orang lain. Jadi ilmu yang bermanfaat tadi yaitu adalah ilmu yang menambah takutnya kita kepada Allah dan yang dapat menambah kita lebih kenal dengan aib-aib diri kita, dengan kekurangan-kekurangan diri kita. Bilanya kita menuntut ilmu tapi kekurangan kita kada tahu, ini berarti ilmunya masih kurang bermanfaat. Kenapa? Karena ilmu itu semakin kita tahu, semakin kita bertambah ilmu, semakin tahu bahwasanya kita dibungul. Makanya ada salah satu Habib berpesan, ujar Sidin, tuntutlah ilmu sampai bungul.
Jangan tuntutlah ilmu sampai pintar, jangan. Tuntutlah ilmu sampai bungul. Semakin banyak kita tahu, berarti semakin tahu bahwasanya kita ini bungul. Makin banyak kita baca kitab, oh ini kayak nipang lah penjelasannya nah. Buka kitab yang lebih ganal lagi. Oh, sekalinya ada khilafnya yang ini nah. Misal orang hanya belajar tajwid. Hanya belajar tajwid masalah qalqalah. Qalqalah, huruf qalqalah, ba, jim, dal, to, lawan qaf. Baju di toko jarang bahari. Lalu hanya belajar qalqalah. Sekalinya kayaknya nih sampai ke masjid didengarinya imam. Sekalinya imam membaca Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Karena qalqalahnya. Wah, salah imam nih jar. Ini kan menyalahkan orang. Kenapa? Karena ini hanya belajar ingin situ. Tuntut lagi ilmu, tuntut lagi. Ternyata di dalam mazhab itu ada khilaf. Khilaf ulama. Imam Ahmad bin Hanbal termasuk daripada ulama Qurra juga. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal, qalqalah itu menambah huruf. Karena qalqalah. Nah, di sini hanya tahu pang sekalinya qalqalah itu dalam mazhab lain, dalam pendapat imam lain bahwasanya qalqalah itu ada yang kada bemantul. Amunnya kita ulama kita qiraat Imam Hafaz pakai mantul, pakai dipantulakan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Nah, jadi kan kita tahu semakin kita banyak diisi ilmu, semakin tahu sekalinya aku nih bungul, Bang. Sekalinya aku nih kada tahu, Bang. Hanya aja aku tahu. Makanya ujar orang tuh bilanya kita tuh melihat orang nih menggawi sesuatu, apalagi orang itu tuan guru besar, misal orang alim menggawi sesuatu, jangan langsung kita salahkan. Mungkin sidin ada pendapat ulama yang lain. Jangan mengiktirat langsung. Wow, si anu tuh jar ini, si anu ini. Kada boleh kita langsung iktirat. Bilanya kita ada kada cocok lawan sidin, datangi takuni. Jangan dikisah-kisahkan ke orang lain, datangi takuni. Ulun melihat pian keni kiapa? Jawab sidin, jasidin keni. Ini bilanya dasar bujur orang yang berilmu. Tapi kadang kisah-kisah berilmu juga, kisah-kisah alim juga, lalu berfatwa asal-asalan. Nah, ini yang bahaya. Jadi ilmu yang bermanfaat tadi cukup dua gini dulu lah, yaitu adalah ilmu yang menambah takutnya kita kepada Allah. Yang kedua, ilmu yang mengenalkan akan diri kita, aib-aib diri kita seorang. Wa yazidu fi ma'rifatika bi ibadati rabbik wa yuqallil min raghbatika fid dunya wa yazidu fi raghbatika fil akhirah wa yaftahu basirataka bi afati a'malika hatta tahtariza minha wa yudli'uka ala makaidi syaitan wa gururihi wa kayfiyati talbisihi ala ulama isu hatta arradahum limaqtillahi ta'ala wa sakhati. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perbuatan taat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang halal lagi berkah dan melimpah kepada kita, dan mudah-mudahan kita semua diberikan taufik dan hidayah untuk mengamalkan apa yang kita pelajari, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama orang-orang yang salihin. Kita semua dijadikan hamba-hamba yang salihin, yang istiqamah, yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua dipermudah urusan-urusan kita, baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat, dan mudah-mudahan kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah ma'al afiyah ala hadiniyah wa ala kulli man nabiy sallallahu alaihi wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.